Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Kang Jai beserta tim sudah kembali menemui Mbah Dukun ya, yang kemarin kita berjanji untuk mengikuti ritual pesugihan yang katanya dukun tersebut ini bisa melipat gandakan uang. Kemarin berapa kita Bang Andre? Jatahnya 20 juta ya? 20 jadi 60 juta ya. Mudah-mudahan kita pulang ke Tangerang Kang Piul jadi bawa uang banyak. Dan ini sudah meleset dari perjanjian awal ketika kemarin kita janjian di rumah Madukun, tapi ternyata sudah balik lagi ke sini. Dan saya tadi udah ngobrol dengan Mas Irfan, itu yang orang Jakarta, yang salah satu pasien. Katanya ritualnya harus di tempat ini lagi, mungkin seperti itu. Akhirnya kita dan tim nyusul sahabat-sahabat. Ini masih urusan dengan Bang Irfan kalau kita nunggu di sini, dan saya sudah izin untuk kita live kan ya Bang Andre. Ya, baik. Jadi intinya sih tidak mengizinkan gitu ya, karena mungkin privasi juga, tapi ini sebagai bukti saya bahwa nanti kalau berhasil mungkin saya bisa mengajak teman-teman yang lain. Itu niatnya seperti itu ya. Jadi akhirnya mau juga gitu. Ini sedang prosesi apa sih namanya ya, urusan Bang Irfan. Nyantet dulu ini sahabat-sahabat, ini benar adanya posisi sedang melakukan ritual santet. Dan untuk sebagai apa ya, pengalaman juga kita Bang Andre, kita ini Kang Piul, kita lihat secara langsung ya. Secara langsung pengen tahu kayak apa. Di bawah aja Kang Piul kameranya ke depan, pengen tahu. Gak apa-apa ya Bang Irfan. Nih. Ya. Nah, karena orang Jakarta di Jawa mungkin yang namanya Irfan juga banyak ya. Tenang aja, privasi saya ini kan. Nah, ini saya kesini aja. Oh, pakai media juga Bang ya? Oh iya, kayak pakai orang-orangan. Ini tempat keramat atau makamnya ini harus di sini berarti Bang Irfan ya? Iya, harus di sini. Ini lagi prosesi nyantet orang yang dituju gitu. Itu teman kerja atau apa Bang? Teman kerja. Jadi saingan bisnis gitu. Usahanya sama atau satu perusahaan? Sama, cuman kebetulan saya udah lama di situ. Oh, dia orang baru. Dia orang baru, cuman udah diangkat ininya itu. Sama bos. Ya, cuma dia terlalu gitulah sama bosnya. Oh, berarti mungkin cari perhatian atau gimana ya, mungkin gitu ya. Tapi harusnya Bang Irfan kecewanya sama bosnya, bukan sama. Itu kan dari dianya yang pertama itunya. Kalau bosnya mau begitu ini. Oh. Ini udah dibayar 30 juta, Bang? Belum, baru separohnya. Oh, baru separuh. Berarti udah keluar uang 15 juta? Udah. Tapi kalau di sananya udah itu baru. Jangan terlalu dekat Kang Phil. Yeah. Ada juga Bang, hati-hati Bang. Dibiarkan dulu Kang Phil. Yeah. Untuk ritual sedang lakukan penyantetan ya. Ini sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Ini ternyata menggunakan media seperti apa itu? Dibentuk apa itu? Boneka. Kayak orang-orangan. Tapi dukunnya pakai kacamata juga malam-malam. Tapi kalau saya pribadi jujur Bang Andre, ketika pertama kali ke sini, ya kita nanti jelaskan nanti lah ya. Intinya saya tanda tanya besar begini. Uang 20 juta katanya jadi 60 juta.
dengan syarat-syarat kita udah ngasih 500.000 kan kayak gitu kan ya. Iya, beli syarat-syaratnya. Kalau dipikir secara nalar akal sehat, kalau memang dia bisa melipat gandakan uang gitu ya, logikanya harusnya dia kaya gitu ya. Mohon maaf tadi kita berkunjung ke rumahnya, Rumahnya yang nggak layak juga sih. gubuk gitu kayak gubuk gitu kan. Logika kita kan bermain di situ. Dan sebetulnya mah sahabat-sahabat, saya boro-boro punya uang 20 juta. Gak ada sama sekali. Untuk ongkos saja kita ini mau pulang bingung. Kita ke sini. Kita ngobrol dulu agak jauh. Sebetulnya begini, Bang Andre, Bang Biu, biarkan. Itu posisinya sedang melakukan santet. Saya Sudah menahan ya? Gimana? Sudah ditahan sama kan? saya tahan, nanti posisinya dia nggak akan nyampe ke orangnya, malah dia akan terkena ke badan dia sendiri. Jadi senjata makan tuan, ya, seperti itu. Biarkan aja. Semakin kuat dia menekan ilmunya dengan mengeluarkan berbagai cara, itu energinya dikeluarkan. Gimana Bang, kenapa bang ini bang? Kenapa bang? Tolong bang. Biar saya nggak berani bang, saya nggak berani nolong bang, saya takut bang. Biarin dulu. Aduh, Mana nih dukun? kayak gini bang, ini gimana bang? Gimana itu? Mungkin yang disantetnya punya ilmu bang. Oh, itu bisa jadi itu. Bisa juga bang, bisa kembali ke dukun ini. Mohon maaf ya bang, mohon maaf bang. Iya, bang. Biar aja dulu. Biar. Tunggu Pak Bang. Biar itu pekerjaan saya, karena saya jujur. Itu pekerjaan saya. Priwe bah. Bahasa Jawa. Priwe bah. Priwe benar Kang Priwe? Iya. Ke priwe. Panas apa ke priwe? Panas ketemu. Hah? Panas. Sakit. Ya seperti itulah mah, kalau kita mau menyakiti orang ya rasanya mungkin orang yang disakiti akan seperti ini, Malah lebih kayaknya. ya merasa panas, sakit dan sebagainya. Ya itu karena ulah bah dukun sendiri, ngapain menyakiti orang lain kan. Nah, kalau kejadian sama diri sendiri ya seperti inilah akibatnya ya. Biar tahu rasa lah. Tahu rasa. Ini bang, mau buat perhatian Bang Irfan aja nih. Belakang kasihan kan? Udah lah ya. Ya udah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang dibangunkan bang, didudukan bang, di batu didudukan. Kang, bangun biar lebih jelas Kang. Terus sana Kang. Enggak. Priwe Mbah? Sakit Mbah? Hah? Sakit nggak Mbah? Panas? Nah, itu sekarang Mbah rasakan sendiri, orang kalau disantet seperti itu rasanya. Makanya jangan lakukan perbuatan seperti itu Mbah. Mohon maaf, kemarin saya jujur nih Bang, malam kemarin saya datang ke sini, itu memang sengaja. Saya tidak niat cari burung, tidak. Ya saya ingin istilahnya ya menyadarkan orang lah bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang salah ya Bang Andre. Ya, benar. Ini tidak ada dalam ajaran agama manapun. Menyakiti orang lain itu adalah perbuatan dosa, itu pasti dan jelas. Dan ilmu hitam seperti ini sangat berbahaya bagi orang lain ya. Benar. Intinya seperti itu. Sekarang ikhlas nggak ikhlas ilmu itu akan saya cabut dan
biar ke depannya tidak membahayakan orang lain. Bahaya, Bah. Sadar, Bah. Tobat. Saya ingin harapkan Bah tobat. Kalau nggak tobat malah saya hancurkan sekalian ya. Kembali yang jalan ke jalan yang Ya. benar, Pak. Kembali ke jalan yang benar, mencari uang dengan yang cara yang halal, ya. Bekerja, nggak usah nyantet-nyantet orang. Sadar ya. Tahan, Bang, nanti dia terjengkel. Tahan, Bang, tahan. Memang agak cukup lumayan ya Iya. Kang Piul, jadi ilmu santet Lumayan ya, Kang. udah kelas menengah ke atas Mungkin. lah. Kalau untuk anak sekolah mungkin SMA kelas 1 lah, intinya seperti itu. Bah, itu sudah bisa dirasakan bagaimana rasanya sakit disantet orang. Nah, sekarang tadi Mbah udah merasakan. Bisa bahasa Indonesia enggak, Mbah? Bisa. Ada yang bahasa Indonesia ora? Oh, bisa. Nah, Mungkin dia udah dapat korbannya banyak kali ya. Ilmunya lumayan tinggi. ya terkait itu urusan dia sama Allah ya, itu Iya. dosa ya. Ketika dia mau taubatan nasuha, insya Allah Kalau Akan- mengampuni ya, Kang. pasti itu. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita taubatan nasuha itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun ya. Itu intinya. Terus ini Bang, saya pesan sama Bang Irfan jauh-jauh dari Jakarta terkait masalah seperti itu. Jangan ambil cara-cara seperti ini, Bang. Itu tidak baik, Bang, tidak benar. Iya. Ya ini kalau bisa diperkarakan nanti Bang Irfan bisa kena hukum juga. Sudah jelas ini ya. Iya. Ada bukti, ada saksi juga kita di sini, kita ada videonya. Nanti bisa dilaporkan. Ini kan sebuah perbuatan yang ya katakan saja tindak pidana, walaupun Iya. ini secara ini kan ada niatan jahat begitu, Bang. Tapi tolong jangan ini ya. Ya, kalau saya sih gini aja, saya nggak akan mempermasalahkan masalah ini urusan Bang Irfan. Tapi ketika Bang Irfan tetap mau melanjutkan niatan seperti ini, apalagi mencari dukun yang lain, ya saya udah punya data itu kan. Kalau ada apa-apa terjadi dengan orang tersebut, nanti saya akan sampaikan bahwa ini adalah ulah Bang Irfan, walaupun katakan saja terjadi sesuatu kayak santet gitu kan ya. Kalau Bang Irfan janji nggak akan saya ini kan, Bang. Ya, janji Bang. Nah. Iya, Bang. Intinya jangan diterus-teruskan lah Iya. perbuatan seperti itu. Terkait masalah pekerjaan dan sebagainya, dia diangkat oleh bos walaupun dia orang baru, mungkin karena kinerjanya bagus, Bang. Jadi hilangkan sifat iri, sifat dengki sama orang lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, Bang. Nggak akan salah alamat. Ini seperti itu ya, Bang Andre. Iya. Itu bukan saya menggurui, bukan saya sok suci atau apa. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa membuka pikiran Bang Irfan, juga Maha Dukun ke depannya untuk tidak melakukan perbuatan seperti ini lagi. Ya seperti itu ya. Iya, Bang. Bisa dipahami ya, Bang? Iya, iya. Ya pulang aja ke rumah, ngapain lah cari dukun seperti ini. Dan untuk Bah Dukun, taubat, Bah, sadar. Kita ngasih makan anak istri dengan uang yang halal, jangan uang-uang seperti ini. Dah, kita tinggalkan aja, Bang Ade, Kang Piul. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Yang penting silakan urusan kalian masing-masing. Pesan saya taubatan nasuha. Baik sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jadi manapun berada, alhamdulillah misi kita sukses ya, Bang Andre Ya, juga Kang Piul. Kini saatnya kita pamitan kepada warga, kita pulang kembali ke daerah kita, dan alhamdulillah kita sudah bisa mencabut ilmu hitamnya sehingga mungkin ke depannya tidak membahayakan. Intinya seperti itu ya. Iya. Saya tidak ada niatan apapun, saya tidak ada pamrih apapun, apalagi di sini saya merasa orang yang ingin dapat pujian atau apa, tidak. Di sini saya lillahi ta'ala, demi kebaikan kita memberantas kemusyrikan ya. dan kebatilan yang ada di muka bumi ini. Itu memang sudah pesan dan tugas dari guru saya. Jadi intinya kita bisa menyadarkan orang lain untuk segera berbuat baik. Apalagi permasalahan tadi ya sahabat-sahabat, jangan sampai kita ada rasa iri dengki terhadap sesama kita manusia, sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya untuk masalah rezeki itu sudah pasti tidak akan salah alamat. Allah itu sudah memberi rezeki masing-masing orang, itu sudah pasti ya Kang Piul. Iya, Akan benar. tertukar ya. Nah, tidak akan tertukar, intinya seperti itu. Dan mungkin sampai di sini dulu
Yang bisa Kang Ge sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua, baik dari saya pribadi, Bang Andre juga Kang Piul. Itu semata-mata karena kami semua di sini hanyalah manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang.